suamiku akan marah setelah mengetahui keakrabanku dengan Pak Yanto, mertuaku. Namun rupanya tidak sama sekali. Bahkan ia turut mendukung semua itu. Mungkin karena kesalahan suamiku waktu itu, sampai akhirnya aku harus adil membagi waktu antara suami dan mertuaku sendiri. Aku Rini Juliani, usiaku 27 tahun. Aku terlahir dari etnis campuran. Ayahku orang Belanda dan ibuku asli Jawa. Sedikit gambaran, wajahku tentu Indo dan cantik, hidung mancung, dan banyak yang bilang jika posturku waduhai meski aku sendiri tak merasa begitu. Aku menikah dengan Mas Dartok, 3 tahun yang lalu. Usia suamiku 28 tahun. Selama 3 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Suamiku sangat baik dan pengertian. Dia juga pekerja keras sebagai pegawai bank pemerintah dengan penghasilan cukup besar. Bahkan ia bisa membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari kami tanpa aku ikut bekerja. Sebuah rumah lumayan luas beserta perabotannya, dan 2 mobil adalah hasil kerja kerasnya. Semula kehidupan kami berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya. Sampai akhirnya semua berubah setelah kedatangan bapak mertua. Suatu ketika bapak mertua berkunjung ke rumah kami. Beliau sebenarnya tinggal di kota kabupaten, yang jaraknya 10 jam perjalanan dari rumah tempat tinggal kami. Tentu aku kelimpungan tapi juga senang dengan kedatangan beliau. Bapak mertuaku bernama Yanto yang berusia 51 tahun. Dengan semangat aku membereskan kamar untuknya, sementara Dartok dan Pak Yanto ngobrol di teras belakang sambil menyeduh kopi dan gorengan. Tak ada yang bisa menyangkal jika mertuaku itu berparas tampan. Di usianya yang tak lagi muda, Pak Yanto masih tampak fresh dan rambutnya belum beruban. Berada di dekatnya membuatku berdebar dan memandang wajahnya membuatku bersinar. Namun sayangnya dia bapak mertuaku. Aku tidak mungkin menunjukkan rasa kagumku padanya. Ya, itulah perasaanku padanya dan aku tak mau dia tahu perasaanku yang sebenarnya. Sikap bapak mertuaku pun biasa saja layaknya mertua pada menantunya. Sudah selesai, Nuk. Tiba-tiba Pak Yanto menyapaku di ambang pintu. Tinggal memasang sarung bantal saja, Pak. Sahutku sedikit terkejut. Cepat, Yanduk, Bapak ingin istirahat, ujarnya sembari menghampiriku yang sedang memasang sarung bantal di tepi dipan. Apa Bapak mau diurut? Rini bisa panggilkan tukang urut ke sini. Tawarku. Gak usah, Nduk. Bapak hanya perlu istirahat saja. Sahutnya sambil duduk tak jauh dariku. Habisnya Bapak nyetir sendiri sih. Kenapa gak pakai pesawat saja? Bapak sengaja pakai mobil sekalian bernostalgia mengingat mendiang ibu mertuamu. Jelas Bapak mertua sambil tersenyum. Ya, Rini tahu. Tapi Bapak kan sudah tua, kataku lagi. Kamu ini seperti mendiang ibu mertuamu saja. Tiba-tiba dia mencubit hidungku. Sontak aku kaget namun senang. Ih, Bapak, ujarku manja. Terima kasih, Nuk. Kamu telah menjadi menantu yang baik. Kamu mengingatkan Bapak pada mendiang ibu. Kalian banyak kemiripan. Ungkap Bapak mertua sambil menggenggam tanganku membuat niat mulia itu hadir lagi di benakku. Ibu jauh lebih baik daripada Rini kok, Pak, kataku. Ya, terkadang Bapak masih belum bisa melupakan ibu. Meskipun hampir 2 tahun ibu telah tiada, tetapi terasa seperti masih ada. Bapak sampai nangis saat merasa ibu sedang memeluk Bapak. Ungkapnya. Dan entah kenapa aku merasa diberi jalan dengan ucapannya itu. Bapak bisa memelukku. Ucapku secara spontanitas. Bapak mertua menatapku sejenak lalu memayuku. Tentu saja aku sambut fayukan itu dengan sukacita. Menurutku, ini adalah fayukan yang terbaik begitu ikhlas namun berdampak rasa yang berbeda yang melanda seketika. Namun kemudian aku harus kecewa tatkala bapak mertua mengurai fayukannya, seolah aku seperti kehilangan semangat. Bapak istirahat sebentar. Kalau kebablasan, bangunkan ya. Ucapnya. Ya Pak, jawabku singkat. Aku beranjak, namun sebelum menutup pintu, aku sempat menoleh ke arah bapak mertua yang tersenyum padaku. Begitu pula aku yang tersenyum padanya. Kulanjutkan langkahku menuju dapur hingga tak lama kemudian Dartok menemuiku. Bapak akan tinggal di sini selama seminggu. Mas harap kamu gak keberatan, ujar suamiku. Iya Mas, aku bahkan berharap dia tinggal di sini selamanya. Sahut seraya duduk di kursi meja makan samping suamiku. Mas juga begitu. Tapi Bapak gak mau merepotkan kita katanya, ungkap Dartok. Coba Mas bujuk dulu. Aku kasihan dia sendirian di rumahnya. Lagian aku mengerti Bapak belum bisa melupakan ibu. Jelasku. Setelah ngobrol, aku mulai memasak untuk makan malam. Mas Dartok membantuku sambil ngobrol ke sana kemari. Saat masakan telah tersaji, aku mandui dan mengganti penampilan. Aku pilih dasar sederhana berharap mertua melirikku. Saat aku selesai, aku keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Mas Dartok dan bapak mertua ternyata sudah menungguku untuk makan bersama. Sekilas aku melirik bapak mertua yang kebetulan dia juga memperhatikanku. Aku tersenyum saat menemukan raut yang berbeda bapak mertuaku.
Mungkin dia terkagum dengan penampilanku. Begitulah hari-hari yang kulalui setelah kedatangan bapak mertuaku. Aku berusaha seakrab mungkin. Bahkan tanpa sepengetahuan suamiku, aku terkadang curi-curi pandang saat kami makan bersama. Dan rupanya, bapak mertuaku pun ikut merespon sikapku itu. Tentu saja aku bermaksud memberinya sinyal jika aku berharap lebih dari sekedar mertua dan menantu. Sampai suatu ketika di hari kelima bapak di rumahku, malam itu selesai makan bersama kami bertiga melihat tayangan bola di TV. Kebetulan yang berlaga adalah Liverpool dengan rivalnya asal negara tetangga. Suamiku duduk di kursi tunggal berdekatan dengan layar TV. Dia memang gemar olahraga itu, apalagi jika tim favoritnya yang berlaga. Tampak ia begitu serius dan fokus dengan tayangannya. Sementara aku dan bapak mertua duduk di kursi panjang berdampingan. Kami agak jauh di belakang suamiku. "Wah, hampir saja," ujar Mas Dartok dengan nada tinggi saat tim favoritnya menyia-nyiakan peluang. Di saat yang sama bapak merangkil bahuku sambil menatapku. Entah pikiran apa yang bersemayam di benakku, tanpa ragu aku mendekatkan wajahku hingga hanya berjarak sepersenti saja. Dan bapak memberi sambutan, seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Sementara Dartok sibuk memperhatikan TV, aku dan bapak semakin menjadi. Kami terus mencuri di setiap kesempatan di antara kesibukan Mas Dartok yang memperhatikan tayangan TV. Sungguh dak-dikduk jantungku karena pertama kali demikian di dekat suami. Namun sejenak permasalahan tersebut terhenti saat Mas Dartok hendak beranjak dari kursi, dan untung saja ia tak menoleh. "Aku ke dapur dulu ambil minum," ujar Mas Dartok yang langsung beranjak pergi. Sementara aku dan bapak saling menoleh lalu tersenyum. Hingga semenit kemudian, Dartok pun kembali lalu duduk di tempat semula. Tampak ia kembali fokus memperhatikan TV. "Bapak kok sumuk ya di sini? Bapak di luar ya, Tok?" ujar mertuaku sambil mengedipkan mata padaku, dan aku tahu apa maksud mertuaku itu. Suamiku tak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan tayangan TV favoritnya. "Kalau gitu, Rini buatin es teh untuk bapak sekalian ngobrol ya," ujarku sambil tersenyum pada mertuaku. "Nggak apa-apa kalau Rini nemenin bapak kan, Tok?" tanya mertua pada suamiku dengan nada canda. Aku pun tersenyum lucu mendengarnya. "Iya pak," celoteh Mas Dartok. Tentu saja aku dan bapak mertua tertawa sambil beranjak. Bukannya ke teras depan, kami justru menuju dapur. Sesampainya di sana, bapak pun memberi sambutan lainnya. Bapak mempersiapkan langkah serta solusi permasalahan dengan mempresentasikan hikmah kehidupan dunia fana. "Wah, beda sekali dengan masalah Mas Dartok, Pak," ujarku tersenyum sambil mengambil hikmah kehidupan tersebut. Aku memberi perhatian lebih sesuai saran kewarganegaraan. Membuat bapak sering memanggilku dengan nada pilu. Aku berusaha sebisa mungkin membawa masalah pada penyelesaian. Begitu pula dengan mertuaku. Hingga tak lama barulah aku meletakkan hikmah kehidupan pada wadah dan menyelesaikan masalah tersebut. Sejenak bapak terpaku karena memang kali pertama melalui masalah kehidupan tersebut. "Beruntung sekali Dartok Yanduk. Pantas saja dia kesemsem sama masalahmu," ujarnya ngebuat aku tersipu. "Ah bapak bisa aja. Ibu kan dulu juga gitu pak," kataku. "Kalau sama kamu, bapak jadi gak kepikiran ibu," sahutnya. Selanjutnya bapak mengambil langkah satset. Aku pun turut menyesuaikan saran dan langkah tersebut. Dan jika boleh jujur, masalah beliau memang jauh berbeda dengan suamiku. Terbukti beberapa kali aku tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan kembali ke Bandara Juanda. "Kita sudah jauh, Nduk." Tiba-tiba bapak bicara demikian padaku, sementara aku pun mengerti arti ucapan itu. "Rini sudah paham akan masalah bapak." Spontan aku mengatakan hal itu. Setelah obrolan tersebut, aku dan bapak segera menyimpan masalah problematika tersebut. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Mas Dartok datang menemui kami. Mas, ada apa?" tanyaku berusaha bersikap biasa. Sementara mertuaku lebih dulu pergi meninggalkan kami. "Di sini benar-benar sumuk ya?" ujarnya membuatku gugup. Iya, Mas," ujarku menyembunyikan kepanikanku. Sebelum Dartok bertanya lebih lanjut, aku segera beranjak. "Aku tinggal dulu, Mas. Mau masak dulu?" Aku buru-buru berlalu meninggalkan Mas Dartok saat itu. Sungguh, jantungku berdebar. Ada rasa khawatir jika Dartok mengetahui masalah yang sebenarnya. Selesai masak, aku segera mengistirahatkan diri di kamar. Entah mengapa ingatanku kembali pada hal yang baru saja kulalui. Aku senyum-senyum sendiri mengingat tingkah bapak. Namun di saat aku melamunkan hal itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mas Dartok menghampiriku lalu duduk di sampingku dengan raut sayu. Aku terheran. "Kenapa sedih, Mas?" tanyaku. "Ada yang ingin Mas bicara, Dek," sahutnya sambil menunduk. "Memangnya ada apa, Mas?" tanyaku.
Perasaanku menjadi panik karena khawatir Mas Dartok bertanya hal janggal. Apapun yang akan Mas katakan nanti, percayalah, Mas benar-benar mencintaimu. Aku harap kamu tidak marah. Kata Dartok semakin membuatku penasaran. Ada apa, Mas? Jawabku. Mas Dartok menghela nafas lalu berkata, dulu, kira-kira 8 tahun saat usiaku 20 tahun, aku membuat kesalahan. Tiba-tiba Dartok meneteskan air matanya. Aku yang melihatnya menjadi ikut sedih. Bicara aja, Mas, sahutku. Aku pernah berselingkuh dengan ibuku. Aku yang tadinya merasa iba, langsung terkejut mendengarnya. Sungguh tak percaya dan heran. Bagaimana bisa seorang anak demikian dengan ibunya? Jujur, aku merinduing mengetahuinya. Kak, kamu gak bercanda kan, Mas? Tiba-tiba aku menjadi keluh untuk melanjutkan ucapanku. Mungkin kamu masih gak percaya, tapi itu benar adanya, ujarnya sambil menunduk. Ada keheningan sejenak sebelum aku bersuara. Lalu untuk apa kamu ceritakan semua padaku? Kenapa gak kamu simpan saja cerita itu untuk dirimu sendiri? Kataku tegas. Karena ada kaitannya dengan bapakku. Jawabnya membuatku heran. Maksudmu apa, Mas? Mas Dartok menghela napas. Bapak mengetahui hal itu. Bapak sangat terfukiul dan sedih. Tapi semua percuma karena sudah terjadi. Semangat hidupnya hilang, bahkan sempat beberapa kali mencoba mengakhiri hidup tapi selalu kucegah. Akhirnya kami membuat perjanjian. Dengan perjanjian itu Bapak akhirnya bisa mengobati kesedihannya. Jelasnya? Perjanjian apa? Tanyaku. Maafkan aku, Dek. Dengan terpaksua aku memberikan istriku pada Bapak sebagai penebus kesalahanku. Jawabnya. Sontak aku terkejut bukan kepalang. Bukan terkejut marah, tapi terkejut senang. Tapi tentu saja aku pura-dua kecewa agar terlihat natural. Maafkan aku. Mas Dartok tertunduk. Untuk sesaat suasana kembali hening. Hatiku tersenyum. Bagaimana tidak? Kini aku ada dua orang yang sama-sama berarti dalam hidup. Mas Dartok adalah suami yang baik dan pengertian. Sementara bapak mertua adalah pria yang aku kagumi. Lalu, aku harus bagaimana? Tanyaku pada Mas Dartok. Aku ingin kamu menolongku, Dek, ujarnya memohon. Apa maksudmu, Mas? Kataku pura-pura menangis. Aku pikir bapak telah melupakan perjanjian itu. Tapi ternyata tidak. Tiba-tiba dia menanyakan hal itu, dan aku tak mungkin melanggarnya. Jelasnya. Jika aku menerima, apa kamu tidak merasa sakit hati nantinya? Apakah kamu tidak khawatir aku akan jatuh hati nantinya? Apakah sudah memikirkan semuanya, Mas? Tanyaku beruntun. Aku sudah memikirkan hal itu. Aku merasa bersalah. Jadi, apapun nantinya akan aku terima dengan ikhlas. Jawabnya. Baiklah. Jangan pernah menyalahkan aku jika seandainya aku membuat perubahan dalam rumah tangga kita. Sekarang aku akan bicara dengan Bapak. Ujarku bergegas pergi. Setelah menutup pintu, aku tertawa pelan dan segera berlari menemui mertuaku di kamar. Tanpa permisi, aku masuk. Namun alangkah terkejutnya tatkala mendapati mertuaku sudah mempersiapkan semua untuk menyambut kedatanganku. Dia tersenyum seolah memberi kode sunyi padaku. Setelah menutup pintu, aku segera menyiapkan pekerjaan seperti sebelumnya. Bapak segera menyambutnya dengan antusias. Pak, sebenarnya ada apa antara Bapak, Ibu dan Mas Dartok? Tanyaku di sela-sela pekerjaan. Bapak yakin kalau Dartok sudah cerita sama kamu? Jawab Bapak. Tapi kenapa Bapak nggak bicara sejak awal? Padahal aku sudah lama mengagumi Bapak. Bapak menoleh tak percaya. Karena Bapak baru mendapat sinyal radio dari kamu akhir-akhir ini. Awalnya Bapak sudah melupakannya. Namun setelah beberapa hari di sini, pikiran Bapak nggak berubah. Tapi percayalah kalau Dartok menyayangimu seperti Bapak pada mendiang ibu mertuamu, dan Bapak berjanji ini adalah terakhir kali, ujarnya. Aku tersenyum dan malam itu menjadi malam berkesan. Aku larut dalam masalah, bahkan tak peduli dengan suara yang mungkin didengar oleh suamiku. Karena hari itu adalah hari terakhir bersama mertuaku. Ia berjanji menganggap semuanya impas. Meski begitu, aku berterima kasih pada dua orang yang berarti dalam hidupku. Mereka adalah sumber kebahagiaan yang akan selalu berada di hatiku selamanya. Demikianlah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Tentunya kisah ini bukanlah untuk ditiru. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Terima kasih atas perhatiannya.